أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، عاتني محبتك ومعرفتك لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعته رسول الله صلى الله عليه وسلم كرامته شاب القادر جيلان قد صلى الله عليه وسلم شفاعته من مبارك بن محمد وبركة شان أحمد وبركة العارفين وتعليم في أكبر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتاب عزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سقالة وسرقالة القلب هو ذكر الله. Yang saya hormati tuan rumah, sahibul bait, saya hormati, saya muliakan Wakil Talqin, khususnya Al-Mukarram Al-Ustaz Erwin Muhammad, para ikhwan wal akhwat, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang hadir di majlis ini, insyaallah, yang mana majlis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah bersama-sama kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan kemuliaan, kita mendapatkan kucuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika dalam beberapa hadis, ada hadis qudsi tentunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap harinya dan setiap malamnya mengirim malaikat untuk turun ke bumi untuk melihat daripada hamba-hambanya. Ketika malaikat diutus turun ke bumi, mereka akan melihat di mana daripada majalis zikir, majelis zikir, di mana ada halaqatu zikir, lingkungan-lingkungan yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, halaqatul ilm, halaqah ilmu, halaqah ibadah, maka mereka akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ini hamba-hambamu, mereka berkumpul, ada yang berkumpul di masjid, ada yang berkumpul di musola, di langgar, di rumah. Mereka menyebut asmamu, mereka berzikir kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat, ya malaikati, wahai malaikatku, apa yang mereka minta? Apa yang mereka minta? Ya Allah, mereka meminta surgamu. Wahal yarawna. Tuh, mereka minta surga. Apakah mereka sudah pernah melihat surga kemudian harus minta surga? Kata malaikat, la lam yarawha. Mereka belum pernah melihat surga. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat, bertanya lagi, ya malaikati, kaifa idza ra'auha. Bagaimana kalau mereka melihat surga itu dengan nyata-nyata, ditampakkan langsung? Surga ditampakkan ke hadapan kita, kira-kira bagaimana? Atau dulu sekarang, atau langsung memandang surga, kira-kira bagaimana? Atau punya hati, ya, pasti senang. Surga di hadapan kita, masya Allah, sudah senang.
Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya wahai para malaikat, seandainya surga ditampakkan di hadapan mereka, apa yang akan mereka perbuat? Kata para malaikat, ya Allah, mereka akan selalu giat beribadah untuk mendapatkan daripada surga tersebut. Allah kemudian bertanya lagi kepada para malaikat, ya malaikati, wa madza yata'awwadzuna? Dan dari apa mereka memohon untuk dihindarkan? Ya Allah, yata'awwadzunaka minan nar. Mereka memohon kepadamu untuk dihindarkan dari api neraka. Allah juga bertanya kepada para malaikat, wa hal yarawna? Loh, apakah mereka sudah pernah melihat neraka kemudian memohon untuk dihindarkan dari neraka? Atau sudah pernah lihat neraka ke belum? Belum, ya kan? Tapi kita memohon untuk dijauhkan daripada azab neraka. Allah tanya kepada malaikat, loh, apakah sudah pernah lihat neraka kemudian minta dijauhkan daripada api neraka? Kata malaikat, la, belum. Kaifa idza ra'auha? Wahai malaikat, seandainya kalau surga itu neraka itu mereka lihat, ditampakkan di hadapan mereka, apa yang mereka akan perbuat? Kata para malaikat, la ashadduhu firara. Mereka akan betul-betul kabur, ya kan? Tidak akan kuat untuk melihat daripada siksa daripada api. Maka sungguh, ya kan? Sungguh beruntung bagi mereka ataupun para hamba yang duduk dalam majlis ilmu, terkhususnya dalam majlis zikir. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika, atadruna rawdatun min riyadil jannah? Apakah kalian tahu taman daripada taman surga? Kata para malaikat, pada para sahabat, kami tidak tahu ya Rasulullah. Wa halaqatul dzikr wa rawdatun min riyadil jannah. Halaqah zikir, ya kan? Apa namanya, kelompok-kelompok zikir, jamaah-jamaah zikir, ini merupakan daripada taman-taman surga. Jadi kita duduk ini tidak masuknya ke dalam kelihatan, oh ini tuan rumah punya rumah, bukan kelihatan ini seperti ini tampaknya, akan tetapi sebenarnya hakikatnya kita berada dalam taman-taman surga, yang mana dikelilingi oleh para malaikat, dikelilingi daripada orang-orang saleh, ya kan? Dikelilingi daripada orang-orang saleh, yang mana kalau para malaikat duduk, ya, di suatu majelis, ya kan, dan mereka akan membentangkan sayapnya duduk dalam majelis tersebut, dan mereka akan beristighfar, meminta ampun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang duduk dalam majelis tersebut. Kira-kira ibu-ibu senang ke sini? Senang. Kita manusia ini tidak akan pernah lepas daripada khilaf dan dosa. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam ini mereka mempunyai kesalahan, kekeliruan. Kadang-kadang bikin begini, baik disengaja ataupun tidak disengaja, ya kan? Kadang-kadang bicara, oh tidak tahu bahwa mungkin kita menyakiti hati orang lain ataupun menggasuki orang lain, atau bicara orang lain punya terbaik, mungkin atau tidak sengaja, tahu ya sudah terucap. Ya kan? Maka kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu mempunyai kesalahan. Kata-kata khata dalam bahasa Arab itu sifat mubalaghah. Kayak kita bilang kalau misalnya kata ghafir itu pengampun. Tapi kalau ghafar ataupun ghafur, nah itu sudah sifat mubalaghah. Dia mempunyai arti lebih, maha penjara. Kalau ghafar atau ghafur, maha pengampun. Ya. Ghafar ataupun ghafur, maha
Maha pengampun. Tadi khati orang yang melakukan kesalahan. Tetapi kalau khotta orang yang banyak melakukan kesalahan. Itu kita ini manusia. Maka bilang kalau udah melakukan kesalahan, oh itu manusiawi. Iya benar. Tapi sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan yaitu orang yang bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana untuk kita selalu membersihkan diri kita, membersihkan daripada kesalahan-kesalahan itu? Salah satunya yaitu dengan berzikir. Ada orang yang tanya, saat lalu ketemu cuma zikir saja, la ilaha illallah. Kapan ketemu beristighfar? Iya, mungkin ada yang begitu tanya tuh. Cuma berzikir saja, la ilaha illallah. Ustaz ajar ketemu ini la ilaha illallah, tuh jamaah ini la ilaha illallah. Kapan ketemu beristighfar? Astagfirullahaladzim, astagfirullah banyak-banyak. Padahal katong juga diperintahkan untuk beristighfar banyak-banyak. Dan ketahuilah bahwa kalimat la ilaha illallah ini merupakan dia mencakup semua daripada kalimat zikir. Termasuk daripada kalimat tasbih, termasuk daripada kalimat istighfar. Ya. Semuanya dia mencakup hal tersebut. Ya. Jadi kita tidak usah terlalu hobi. Saya tuh cuma baca la ilaha illallah, ada yang lain lagi. Kira begitu ya. Kemudian ya yang perlu katong semua tahu bahwasanya kayak tadi katong habis sembahyang, biasanya ibu-ibu orang ataupun biasanya katong kalau jamaah di masjid ataupun di musola ataupun langgar-langgar, katong punya zikir yang biasa ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu 10 kali baru seperti biasa lah. Ya kan? Seperti biasa. Loh ini kenapa kamu beda lagi? Nah, maka dalam pertemuan yang awal itu kita pernah katakan bahwasanya zikir ini ada zikir hasanat, ada zikir darajat. Ada zikir hasanah, hasanah ini kebaikan. Kayak tadi siapa yang ada dalam riwayat dikatakan barang siapa yang mengatakan ataupun mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali pada petang hari dari maghrib, ya kan? Kemudian pada subuh, ini sabda Rasulullah SAW dalam hadis, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya istilahnya itu zikir hasanah, kebaikan. Ya kan, kebaikan-kebaikan. Siapa yang bertasbih kepada Allah 33 kali, bertahmid kepada Allah 33 kali, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala 33 kali, di setiap selesai daripada sholat fardu dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ini namanya zikir hasanah. Ya kan? Dan zikir hasanah ini di setiap daerah dia mempunyai zikir beda-beda. Zikir masing-masing beda-beda. Jadi kadang-kadang katong di Ambon ataupun katong di Maluku nih katong zikir begini. Sampai di Jawa dia zikir beda lagi. Sampai misalnya di Sumatera, zikir beda lagi. Sampai misalnya di Sulawesi ataupun di Makassar, zikir beda lagi. Semuanya namanya zikir hasanah. Yang sebelum selesai sholat atau zikir sama-sama namanya zikir hasanah. Zikir hasanah itu ketika katong berzikir diucapkan mendapatkan pahala. Namanya zikir hasanah, kebaikan, mendapatkan pahala, kebaikan. Berbeda dengan zikir darajat yang tadi katong lakukan. Nah, zikir yang kita lakukan zikir darajat ini sudah mencakup zikir darajat dan juga mencakup zikir hasanah. Pahala kita juga dapatkan dan juga derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil juga dia menghapus daripada dosa-dosa kita. Ya kan? Kira-kira kalau katong dikasih dua pilihan. Kasih misalnya ini ada sejadah yang biasa, sejadah yang bagus, sejadah bagus, sejadah yang paling bagus. Ibu dong pilih mana? Yang paling bagus, ya kan? Yang paling bagus. Ya kan? Ini ada perak, ini ada emas. Dong pilih mana? Emas, pasti yang paling bagus, ya kan? Pasti yang paling bagus. Zikir pun demikian. Mana yang paling bagus? Yang paling bagus yang mana? Nah, itu namanya zikir darajat yang diambil dengan bersanad, bertarikat. Ini
Makanya katong sebenarnya harusnya katong sudah harus bersyukur, ya kan? Harusnya katong sudah bersyukur. Ada kadang-kadang kita sering buat perumpamaan, kasih contoh. Ada orang sekolah, ya kan? Dia ikut belajar di sekolah, tapi tidak mendaftar, sudah masuk saja, masuk ikut pelajaran, dia ikut sama-sama, dia pun tamang tulis pelajaran, bikin PR apa segala macam, ya kan? Ikut ujian, tapi apakah dia nanti dapat ijazah? Tidak. Dapat ijazah. Kenapa? Belum terdaftar. Dapat ijazah bagaimana? Harus ada dia pun nomor daftar dulu. Ini nama siapa? Nama Ahmad. Oh, tanggal lahir sekian, nomor sekian. Oh, dia punya nomor induk siswa, nomornya ini. Atau sekarang nomor induk siswa nasional. Dia pun nomor ini, sudah dikasih. Oh, sudah. Nanti dapat ijazah, dia punya ijazah, nomor ijazah dan nomor induk siswa ini. Begitu juga kita berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tanpa didaftar, ibu-ibu masuk ke halaqah ini tanpa daftar, tidak akan diketahui dan tidak sampai. Tidak diakui, terus akui. Karena tidak terdaftar. Nah, akan terdaftar ini ya karena kartu masuk di sini, dibaiat, ikuti. Kayak waktu awal itu yang belum talqin, dan talqin, ayo ikuti, ibu-ibu sama-sama ikuti. La ilaha illallah. Itulah para sahabat mengambil zikir kepada Rasulullah SAW, kemudian turun sampai ke bawah sampai ke kita. Ini jalannya demikian. Biar semuanya terdapat di apa? Semuanya sambung sampai kepada Rasulullah SAW. Beberapa para ulama mengatakan bahwa saya mengumpamakan zikir tarekat itu seperti salasil, seperti mata rantai, seperti mata rantai. Yang satu baku kait dengan satu, ya kan? Kalau tidak terkait, terlepas, dia akan terlepas. Maka ini diandaikan ataupun dicontohkan seperti mata rantai. Ini mata rantai ini. Tarekat dia mata rantai. Dia kata sudah lakukan ini mata rantai. Dia sambung kepada Rasulullah dan sampai. Jadi alhamdulillah apa ya kita sudah lakukan ini. Ayo terus ketemu istiqomah. Atau istiqomah untuk tetap jalankan. Ya. Atau tetap istiqomah untuk atau menjalankan. Ya. Ibu-ibu yang sudah dapat talqin, ya harus diamalkan. Ya kan? Karena kalau tidak diamalkan percuma. Yang tadi katong mau kasih baik, katong punya hati, ya kan? Yang ada kotor-kotor, dengki, iri, hasud dengan yang lain, ataupun yang sebaliknya, yang lain hasud dengan katorang, atau tidak bisa memaafkan. Nah ini salah satunya caranya dengan berzikir, bisa dibersihkan dengan cara berzikir. Tetapi kalau hal ini katong sing amalkan, ya kan, bisa bayang atau tinggalkan begitu saja tidak diamalkan, nah ini percuma. Kemudian kalau ada dia punya manfaat, percuma. Tidak ada dia punya manfaat. Jadi kembali lagi saya katakan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ditunjukkan daripada jalan yang benar, maksudnya jalan yang baik, jalan yang diikuti oleh para sahabat dan diikuti oleh para ulama-ulama, sehingga bisa menepati ataupun menuntut daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya perlu juga diketahui bahwasanya nanti dalam beberapa riwayat itu dikatakan bahwasanya ketika orang-orang ini sudah masuk surga, ahli-ahli surga sudah berada di surga, nanti akan ditanyakan kepada mereka, apakah kalian mau menginginkan yang lebih daripada ini?
hal turiduna ma zada min hada? Apakah kalian menginginkan apa yang lebih daripada ini? Orang-orang ahli surga bingung. Ya Allah, apakah ada yang lebih indah daripada surga? Apa kata? Ada. Apa yang paling indah daripada surga? Yaitu ketika kita bisa menatapnya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling indah daripada surga yaitu kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada, ya kan? Ada ahli surga yang masuk surga, tapi belum tentu, ya kan? Dia mendapatkan keberkahan untuk bisa dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah orang-orang pilihan yang menepati jalan-jalan ini. Para anbiya, rasul, salihin, siddiqin, para aulia, wali-wali yang mereka meneruskan daripada mempunyai keilmuan sampai ke kita. Nah, ini istilahnya ini ketemu bilang kata, ini barang ini bukan barang bermain. Bukan barang reka-reka kamu taruh di sini ke sana, oh lah kamu ikut. Tidak. Warisan. Warisan siapa? Para ulama. Para ulama ke siapa? Naik lagi para ulama ke guru-gurunya, naik lagi kepada para tabi'in. Tabi'in naik lagi kepada sahabat. Sahabat lagi kepada sana, kepada Rasulullah SAW. Jalannya betul-betul tidak bukan main-main. Jadi kalau katong sudah dapat talqin, sudah dapat baiat, kita jalankan. Ibu belum jalankan ke sini? Jalankan, ya. Harus katong jalankan. Karena katong hidup mau apa? Ya kan? Semua akan kembali. Jangan sampai katong sudah mau mendekati ajal baru katong menyasar. Karena penyesalan tidak di depan, di belakang. Ya Allah, kita syukuran ya saya sudah terlambat, ya kan? Maka jalan inilah jalan yang semudah-mudahnya, ya kan? Semudah-mudahnya atau pangkas jalan ini untuk kita mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kiranya sedikit ini yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, insya Allah akan dapat disempurnakan oleh Ustaz Erwin Atanubun. Sekian dari kami. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdul Rahman atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiq wa amin. Allahumma shalli ala nuril anwari wa sirril asrar wa tiryakil azyar wa miftahil babil yashar sayyidina Muhammadin muhtar wa alil azhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa qadar wa ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama saya hormati, alhamdulillah katong sudah berkumpul lagi melaksanakan zikir. Nah, harus terus istiqomah melaksanakan amalan zikir yang sudah diberikan, yang sudah dibaiatkan, supaya kita mendapatkan apa yang sudah dikatakan oleh Ustaz Abdul Rahman tadi, mendapatkan ganjaran dan juga derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jarang, tidak semudah yang kita kira semua orang dapat berkumpul di sini. Kan kita lihat, tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa berkumpul di sini. Nah, maka harus bersyukur. Bersyukur tadi harus kita upayakan untuk terus sungguh-sungguh meningkatkan kualitas iman kita, meningkatnya iman kita dengan terus menghadiri majelis zikir, apalagi melaksanakan zikir yang sudah diamanahkan oleh guru kepada kita. Nah, karena zikir yang diberikan ini memiliki dampak dan pengaruh yang luar biasa. Nah, kebutuhan zikir inilah sehingga seorang guru tadi
memberikan amalan zikir ini kepada setiap manusia untuk membersihkan jiwanya. Nah, makanya kenapa kita hadir di sini adalah bagian juga daripada keperluan kita semua. Kalau badan kotor perlu apa? Mandi. Kalau baju kotor, kalau tubuh kita kotor, kita perlu bersihkan. Kalau sakit, perlu obat. Nah, begitupun dengan diri kita, gitu kan? Kalau diri kita sakit, harus diobati. Kalau hatinya sakit, dibiarkan atau diobati? Diobati, yaitu dengan pakaian kotor, yang kotor harus dibersih. Kalau hatinya kotor harus dibersihkan. Maka kata Nabi, innal kulli shay'in thiqalah. Segala sesuatu itu ada pembersihnya. Inna saqalatil qulub dzikrullah. Inna saqalatil qulub. Jadi pembersih hati itu adalah zikir. Kalau kaca ada pembersihnya, karpet, baju. Tapi kalau pembersih hati itu adalah zikir kepada Allah. Nah, kita bersyukur karena hadirnya kita di sini atas inayah Allah, pertolongan Allah, juga hidayah Allah, petunjuk Allah. Maka diamalkan zikir, karena tidak semua orang bisa didatangkan oleh Allah untuk hadir di sini. Dikatakan bahwa malaikat dalam satu hadis bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, beritahu kepada kami contoh-contoh bagaimana sih tanda-tanda orang yang Engkau cintai dan yang tidak Engkau cintai." Kemudian karena malaikat bertanya, "Ya Allah, beritahu kami siapa sih di muka bumi hamba-hamba yang Engkau cinta, ciri-cirinya, tanda-tandanya yang Engkau cinta dan yang tidak Engkau cintai." Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwa idza ra'aita 'abdan aktsara min dzikri, hai para malaikat, kalau kau melihat sekelompok hambaku kalau berkumpul, aktsara min dzikri, idza ra'aita 'abdan aktsara min dzikri, banyak kelompok hamba yang berkumpul untuk berzikir kepadaku, fa'lam anni azintu lahu, ketahuilah bahwa memang aku menginginkan dan mengizinkan dia untuk berzikir kepada. Anni azintu lahu, aku menginginkan, wa anni uhibbu, karena aku cinta kepada dia. Nah, ada sekelompok orang duduk berzikir, kita tadi duduk berzikir karena memang Allah ingin. Kenapa Allah ingin supaya kita berzikir kepada Allah? Karena Allah cinta kepada kita. Alhamdulillah. Tapi kalau engkau ya malaikat melihat sekelompok hamba-hamba yang tidak berzikir kepada, ketahuilah memang aku tidak inginkan dia berzikir kepada, karena aku benci kepada dia. Nauzubillah min dzalik. Maka bersyukur kita termasuk orang hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Bersyukur. Kenapa? Karena kita mau terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa untungnya berzikir tadi? Untuk membersihkan diri kita daripada kekotoran-kekotoran. Kita punya kotoran banyak. Hasud, dengki, iri. Kalau ada yang tetangga yang punya lebih baik, kita pasti, Pak, itu 11 sebagian kita belum lah, ya kan? Itu manusiawi. Maka itulah dibersihkan dengan inna likulli shay'in thiqalah. Tadi ada segala sesuatu itu ada pembersihnya. Maka supaya itu tadi tidak muncul atau paling tidak mengurangi, maka harus dibentengi dengan zikir. Maka betullah kata Allah berfirman dalam hadis qudsi, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Paman dakhala hisni, siapa yang masuk di dalam bentengku, umina minal azab, dia aman dari azab. Kenapa? Karena sudah masuk di dalam benteng ini, dia akan dibersihkan min razai, dari kotoran-kotoran, ya, dari dosa-dosa. Nah, makanya dikatakan di dalam bukunya Mursyid Pemirsa Abah Anom,
mursyid mengatakan di dalam kitab Miftahus Sudur bahwa ini kalimat ini adalah afdolul qurbat, seutama-utama kalimat yang paling cepat dan paling utama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan yang untuk mendekatkan kita kepada Allah banyak. Sholat, sedekah, puasa, berbuat baik, berkata baik, menolong, banyak sekali. Mengajarkan ilmu pengetahuan banyak. Tapi kata Guru Agung, afdolul qurbat yang paling utama dari semua itu tadi adalah zikir kepada Allah. Tadi kan sudah dijelaskan zikir yang bagaimana, yaitu yang ditalkin wa ausoil wasail. Ada banyak wasilah untuk kita sampai kepada Allah. Perantara melalui doa, melalui sedekah, melalui banyak sekali. Puasa, sedekah, zakat, haji, banyak sekali. Tapi yang paling utama adalah puasa, zakat, haji, sholat tadi disertai dengan zikir kepada Allah yang membuat kita sampai kepada Allah lebih cepat. Itu yang membedakannya. Ausoil wasail wa afdolul qurbat. Seutama-utama jalan pendekatan menuju kepada Allah dan yang paling dekat dan yang paling utama itu adalah zikir. Karena zikir itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an penting. Kan dikatakan waqidu nufusakum ma'adunya waqidu nufusakum bukan apa nih? Maaf, wazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi kamu harus berzikir kepada Allah, maka berzikirlah kamu kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Saking pentingnya berzikir tadi. Maka itu kenapa dikatakan dalam Al-Quran tadi, maka disampaikan oleh guru mursyid bahwa itu seutama-utamanya pendekatan kepada Allah. Selain kita sedekah, selain kita membantu, berkata baik, jujur, itu yang paling utama dalam mengantarkan kita sampai kepada Allah. Itu dulu, baru nanti amalan-amalan yang lain tadi lebih mudah kita mengamalkannya untuk sampai kepada Allah. Dengan banyak berzikir, maka kita ibadah yang dulu kurang banyak menjadi semangat untuk pengen menambahkan. Karena termotivasi, terdorong oleh kekuatan zikir tadi. Kenapa terdorong oleh kekuatan zikir? Pak, dulu kita zikir juga tapi tidak begini. Ya beda, karena kekuatan zikir ini karena hasil dari pantulan cahayanya kolbunya mursyid memantulkan kepada diri kita, menghasilkan cahaya Allah, maka menghasilkan kita, menambahkan kita keimanan dan ketakwaan sehingga ibadah itu lebih ringan. Jadi memantulkan cahaya Allah melalui cahayanya hatinya mursyid, wali mursyid tadi, sehingga kita terpantul oleh cahaya Allah. Jangan dikira kita bisa berzikir langsung dapat pantulan cahaya zikir dari Allah langsung bisa. Tidak. Kita melalui pantulan zikir, pantulan cahaya zikir, pantulan cahaya nur hati kolbunya mursyid yang memantulkan kepada kita, baru kita bisa melihat cahaya Allah. Baru maksudnya melihat cahaya itu kita mudah, ikhlas, semangat, lebih sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah karena cinta kita kepada Allah. Kenapa? Karena pantulan cahaya Allah tadi melalui mursyid. Jadi katakan aja. Al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu menjadi cermin cahaya Allah bagi mukmin yang lain. Maksudnya yang sudah ditalkinkan, talkin zikir, saat dia berzikir menjadi pantulan cahaya Allah, orang melihat hatinya bergetar, Masya Allah. Betul tidak? Karena pantulan cahaya dari mursyid. Kenapa? Karena zikir yang diberikan kepada kita memantulkan cahaya Allah, nurullah. Maka saat kita berzikir la ilaha illallah, kita diusulkan, disampaikan sampai kepada Allah. Maka lahirlah dari dampak zikir tadi menghadirkan sifat-sifat yang baik dalam diri kita.
kita tidak lagi tadi menghilangkan arzail, apa namanya, dosa-dosa ya, kekotoran-kekotoran yang ada pada diri kita, sehingga tidak lagi kita uzon pada tetangga, iri pada tetangga, benci pada tetangga. Sifat-sifat celah itu dibersihkan dengan melalui cara zikir yang diwasilahkan melalui guru musik. Allah bersihkan di hati kita, sehingga pantulan kalau cahaya kita bersih dalam hati, memantulkan cahaya Allah, baru kita bisa melihat keindahan yang Allah anugerahkan kepada kita. Baik, jadi intinya bahwa kita harus membersihkan hati. Maka Allah berfirman yang terakhir, beruntunglah siapa yang orang-orang yang mensucikan hati, dan merugilah siapa orang itu yang membiarkan hatinya kotor. Maka kita alhamdulillah. Ada lagi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Insya Allah nanti kita akan lanjut lagi, kita lanjut dulu sholat, tapi ada satu akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman terkait menakib nanti. Ya. Jadi mohon maaf jamaah sekalian, ketemu punya amalan itu kan ada amalan harian, ada amalan mingguan, ada amalan bulanan, ya, dan amalan tahunan. Amalan harian itu kan ketemu setelah sholat fardu ketemu zikir, ya, itu amalan harian. Nah, amalan mingguan itu setelah malam, kayak seperti malam ini, malam Senin dan malam Jumat, itu ketemu bilang khataman, ya. Nanti ada setiap bulan juga namanya ketemu manakib, baca manakib. Nah, itu amalan bulanan. Nah, itu dia punya manfaat sungguh luar biasa, dan itu wajib untuk diikuti. Agar apa? Agar kita punya amalan-amalan itu dia bisa baik, ya kan? Dia bisa, kamu bilang kata naik, ya kan? Dia bisa naik derajatnya. Kemudian apa yang kadang-kadang katong ini, mohon maaf, katong kalau cuma sendiri berzikir ataupun harap dari katong punya kekuatan, katong tidak akan mampu, karena katong mempunyai kekurangan. Maka yang disempurnakan adalah oleh guru, bahkan yang nanti disempurnakan oleh daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, ini maka dalam salah satu daripada faedah ataupun manfaat orang yang mengikuti daripada majelis manakib, hatinya akan disinar. Nah, nanti yang kayak tadi Ustaz bilang kata pancaran sinar ataupun cahaya Allah itu dari situ, kadang-kadang katong mengikuti daripada beliau punya manakib, salah satunya. Dan ketika orang yang mengikuti daripada majelis dalam manakibnya Tuan Syekh, barang siapa yang hadir dalam majelis manakibku, bahwa sesungguhnya aku ikut hadir dalam majelis tersebut. Bahkan Al-Imam Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan, inda dzikrus salihin tatanazzalu rahmah. Ketika ketong mengingat ataupun menyebutkan orang-orang soleh pun nama, apalagi ini wali sultanul aulia pun nama, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan dikucurkan dalam majelis tersebut. Maka sangat rugi sekali orang yang tidak mengikuti daripada majelis manakib. Ya, tadi aku bilang kada punya amalan bulanan. Ya. Nanti insya Allah amalan bulanan ini nanti insya Allah pada tanggal 21 bulan ini kalau tidak salah. Ya, nanti kita harapkan nanti kita bisa koordinasi dengan Bapak Lil nanti ketong harapkan nanti insya Allah ibu-ibu bisa bergabung dengan ketong di Ambon nanti insya Allah. Karena ini cuma 1 bulan 1 kali. Jadi ketong harapkan nanti insya Allah ibu-ibu bisa sama-sama dengan ketong jalankan manakib bersama-sama. Kiranya ya. Ya. Kemudian nanti biasanya itu malamnya itu ada riyadhah atau bilang latihan. Nanti sholat tahajud kemudian sholat tasbih kemudian sholat witir, kemudian diikuti dengan zikir sampai menunggu subuh. Ya, sampai menunggu subuh. Sholat subuh selesai ketemu zikir seperti biasa
sampai isyraq, matahari naik, matahari terbit matahari, dan nanti sholat sunnah, baru kita lanjutkan dengan manakib. Ya. Jadi insya Allah bisa ya, insya Allah ya, atau ikuti ini. Mungkin sekian informasi dan pencerahan dari kami berdua. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.